Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati, kita muliakan Bapak Ketua Yayasan Haji Agus Salim dan seluruh unsur pengurus, mungkin ada pembina dan pengawas, Bapak Rektor dan seluruh wakil-wakil rektor yang hadir, yang kami hormati, kita muliakan Ayahanda Pak Haji Ismet, yang tadi saya bahagia kembali ketemu dengan beliau, Ketua BKM dan unsur dosen, mungkin sebahagian mahasiswa, hadirin hadirat, mohon maaf mungkin sebahagian tidak tersebut. Semua kita insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita sampaikan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang tidak terhingga. Alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita terus menerus berusaha mengikuti, menjalankan sunnah-sunnahnya, dan sehingga harapan kita nanti kita berjumpa dan bersama dengan beliau di yaumil mahsyar. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Hadirin dan hadirat jamaah zikrullah dan salat tahajud dan iktikaf yang kami hormati, saya terus terang kalau diundang di sini selalu berusaha menghindar dulu, tapi kalau sudah agak serius betul saya lihat, barulah saya iakan. Saya terus terang Prof, beban saya rasa kalau ceramah di sini. Selain saya bukan orang akademis, dan belakangan saya sudah menjadi khadimul huffaz dan hafizon, jadi sudah pelayan daripada santri-santri. Jadi sedikit lagi waktu untuk membaca, dan sudah lebih banyak bicara daripada membaca dan berzikir. Mungkin sedikit yang disampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan ada kaitannya dengan program daripada universitas yang menjadi kebanggaan kita di kota Medan dan umumnya di Sumatera Utara ini. Kita awali dengan membaca dua ayat. Tadi sudah dibaca ayat 116 surah At-Taubah. Di situ Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu selalu bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Jadi sini poinnya, kita tidak hanya disuruh beriman dan bertakwa, tapi perlu ada kebersamaan, bersama ma'a. Jadi ada ma'as shadiqin. Jadi
Tidak cukup kita sendiri yang bertakwa menjadi orang yang benar, tapi kita disuruh supaya bisa bersama-sama. Kemudian dalam surah Al-Kahfi, mungkin ini jarang disampaikan ini, walaupun terus kita baca ini, karena salah satu anjuran Rasulullah dibaca setiap malam dan siang Jumat itu adalah suratul Kahfi. Di ayat 28 Allah katakan, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Artinya, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad, atau bersabarlah bersama-sama dengan orang-orang yang selalu berdoa kepada Tuhan mereka pagi dan petang. Dan janganlah kau palingkan perhatianmu atau kedua matamu dari mereka oleh karena kecenderunganmu atau karena keinginanmu mendapatkan perhiasan dunia. Dan janganlah sekali-kali engkau ikuti orang-orang yang kami buat lalai hatinya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, janganlah engkau ikuti, kau taati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi di sini banyak kita lihat ya perintah dan larangan. Tapi poinnya kembali ada ma'a. Berdoa itu semua kita bisa sendiri-sendiri. Berzikir pun bisa sendiri-sendiri. Tapi di sini Allah sebutkan ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Wasbir nafsaka. Nah, ini mungkin kalau kita artikan tidaknya wasbir, buatlah dirimu sabar. Ini kita sabarkan, cocoknya tidurnya ini. Kan kita paksakan, kita upayakan, itulah wasbir itu. Nah, sabar itu kalau makna harfiahnya kan al-kaffu 'alal adza, menahan rasa sakit, menahan keinginan, mengendalikan diri, itu makna sabar. Jadi Allah katakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi. Sabarkanlah, buatlah dirimu sabar, bersabarlah engkau berdoa bersama-sama. Ya, dengan siapa? Ya, dengan orang lain. Kapan disebut waktunya? Pagi dan sore. Kalau sudah boleh pagi, boleh sore, yang lainnya pun pasti. Tapi kalau sudah sore dan pagi tak bisa, ya tentunya yang lain lebih tak bisa lagi. Jadi inilah dasar ya ada sholat tahajud bersama. Kalau ditanya mana hadisnya, ayat Al-Quran ini, surah Al-Kahfi ayat 28. Saya melihat beberapa tafsir, di antaranya Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, ada juga Aisarut Tafasir, Safwatut Tafasir, menyebutkan riwayat-riwayat di dalam tafsir itu bagaimana Rasulullah sangat ya memperhatikan kalau ada orang yang berkumpul kalian lihat, kata Rasulullah, upayakan bergabung dengan mereka kalau mereka berdoa dan berzikir kepada Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, kenapa harus ada bersama? Ya karena dengan bersama itu datang anugerah Allah. Dalam ayat lain, kekuatan itu pun datang kalau ada kebersamaan. Tadi sudah dibaca oleh Dr. Rizki ayat, sudah disampaikan oleh Ustaz Zainun juga. Mungkin ada pesan ayat itu. Nah, ini Ustaz Rizki ini kampung saya ini, rupanya udah di sini beliau.
Jadi ini perlu kita baca dari awal ayat 11 surah Ar-Ra'd ini. Bagaimana perubahan itu baru datang. Itu kita lihat bagaimana Allah menyatakan lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi. Di sini penting kesadaran, integritas yang tinggi, kualitas yang betul-betul jiwa kita. Karena Allah katakan meyakinkan kita bahwa di setiap saat kita ada yang mengevaluasi kita, yang selalu menyertai kita, yang selalu memantau kita. Muakibat itu jamak dari muakibun. Muakibun itu artinya yang terus menyertai, mengikuti. Siapa yang dimaksud mengikuti itu? Malaikat. Bukan satu malaikat, muakibat. Jadi terus menerus malaikat menyertai kita. Yahfazunahu min amrillah, bahwa para malaikat itu selalu menjaga, mengawasi kita atas perintah Allah. Barulah muncul innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi artinya apa yang dimaksud oleh ayat ini? Kita betul-betul ya bahwa kita adalah orang-orang yang benar, seperti yang dikatakan tadi, menjadi orang yang bertakwa dan siap bersama-sama dengan orang yang benar, dan kita siap dikawal, diawasi oleh para malaikat yang terus menerus silih berganti, tidak pernah lekang dari kita, malaikat yang selalu mengawal dan mengawasi kita atas perintah Allah. Barulah kalau sudah begitu komitmennya, berubahlah diri kita ini. Kalau sudah berubah diri kita, maka nasib kita pun akan berubah itu. Nah, itulah yughayyiru, ya, innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini pengantar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kedua, saya ingin sampaikan tentang zikir. Paling tidak di dalam Al-Quran zikir ini ada 268 kali sebutannya. Itu baru yang langsung kata zikir. Az-zikru bervariasi puluhan macam makna zikir ini. Sebahagian ada perintah, sebahagian ada dalam bentuk pengakuan atau pernyataan dari Allah, pujian dari Allah terhadap orang yang selalu berzikir. Ada lagi ayat yang kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran diawali dengan kata id. Itu juga puluhan, mungkin bisa mencapai ratusan ayat yang diawali dengan id atau wa id. Dan itu sudah maklum bagi orang Arab, kalau ada kata id atau wa id, ada kata uzkur di sana, ada kata zikir di situ. Maka kalau kita lihat dalam terjemah, semua itu wa idh qala, wa idh qultum, wa idh qulna, itu pasti dalam terjemah ada nanti, dan ingatlah ketika. Padahal idh itu artinya ketika, tapi ada kata uzkur yang mahdzuf atau yang tidak lagi disebut karena sudah maklum bagi orang yang mengerti bahasa Arab. Jadi kalau ditambah itu lebih lagi dari 268 kali kata uzkur itu. Nah, jadi ada wa idh qala, wa idh ibtala, wa idh qala, itu yang banyak. Wa idh qultum, wa idh najjayna. Itu semua perlu ke kita, perlu kita semua bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengingat. Jadi uzkur ini tidak sekedar zikir, ini tidak sekedar mengingat, tidak sekedar menyebut, tapi mengetahui, dan lebih daripada itu untuk menjadikan apa yang kita ingat itu sebagai ibrah. Maka ada kata uzkur itu, ya maknanya jadikanlah sebagai mau'izah, jadikanlah sebagai iktibar. Nah, saya ada melihat ungkapan, ada bahasan tentang zikir-zikir yang ada di dalam Al-Quran. Maka pada kesempatan ini
saya ingin menyampaikan 3 ayat mungkin menjadi penting bagi kita untuk kita jadikan sebagai katakanlah perbandingan atau ibrah kepada kita. Pasti semua kita yang hadir ini ingin kita menjadi orang-orang yang memimpin atau menjadi pemimpin yang sukses. Ini sebetulnya landasannya, inilah kira-kira acuannya. Bagaimana orang yang menjadi pemimpin yang ideal. Pada ayat 124, 125 dan 126 surah Al-Baqarah. Saya kira banyak yang sudah hafal kita ini. Dan itu 3 ayat bahkan 4 ayat dari 124 sampai 127 surah Al-Baqarah ini, itu semua diawali dengan wa'id. Wa'id berarti tidak sekedar kita baca, tidak sekedar kita hafal, tapi harus kita ingat dan kita jadikan sebagai ibrah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, Allah katakan wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimat fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami menguji atau mentes Ibrahim dengan kalimat-kalimat, maka dia jawab, dia lakukan, dia sempurnakan kalimat-kalimat itu. Dalam tafsir disebutkan Allah membuat ikhtibar, seleksilah kalau ada kawannya, atau katakanlah apa istilahnya, mungkin salah saya, asesmen lah. Nabi Ibrahim itu sebelum dia diangkat oleh Allah sebagai pemimpin dunia, maka terlebih dahulu dibuat seleksi, ujianlah kepada Ibrahim. Bagaimana Ibrahim? Kata Allah, fa'atammahun, dia sempurnakan, dia jawab. Kalau dalam bentuk jawaban, dia laksanakan dengan sempurna. Maka oleh karena itulah Allah katakan kepada Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama. Oleh karena engkau telah bisa menjawab dengan sempurna, maka kujadikan engkau sebagai imam, sebagai pemimpin kepada semua manusia. Maka Nabi Ibrahim, ya sebagai manusia biasa, tentunya berkeinginan juga diwariskan kepada keluarga, tapi tidak dengan merubah undang-undang lewat MK atau lewat MA. Tidak sampai begitu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tapi Allah ya yang menguji dia. Tapi Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, qala wa min dzurriyyati, wahai Tuhanku, apakah anak cucuku juga menjadi pemimpin nanti di kemudian hari? Allah menjawab, la yanalu ahdiz zalimin, tidak berlaku janjiku ini untuk orang-orang yang zalim. Tapi kalau memiliki kriteria, memiliki potensi, maka berlaku. Jadi nepotisme itu tidak salah. Ya, Nabi Musa bahkan langsung memohon kepada Allah agar diangkat oleh Allah saudara kandungnya namanya Harun sebagai wazir. Ya, dalam ayat ini mungkin diartikan wazir itu sebagai wakil. Walaupun yang populer sekarang wazir itu dalam bahasa Arab menteri. Ya, waj'al li waziran min ahli. Wahai Tuhan, kata Nabi Musa, jadikanlah wazir, pemimpin apa menteri atau wakil saya, ya akhi Harun, Harun sebagai saudaraku. Diterima oleh Allah karena Nabi Harun itu lebih ya dalam hal lain daripada Nabi Musa alaihissalam. Huwa afsahu minni lisanan, begitu dalam ayat lain, karena Nabi Harun itu lebih fasih lidahnya daripada Nabi Musa. Jadi dia membutuhkan orang sebagai ya mungkin penyampai yang tidak bisa dia sampaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kepada tadi, Nabi Ibrahim itu kenapa jadi pemimpin dia? Karena sudah lulus seleksi, lulus dia ujian dari Allah. Apa ujian yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu? Dalam
penjelasan lain disebutkan dia sudah mendapatkan julukan-julukan dari Allah sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Bara'ah atau At-Taubah ayat 111. Ada At-Taibun, Al-Abidun, Al-Hamidun, As-Saihun, Ar-Raki'un, As-Sajidun, Al-Amiruna bil Ma'ruf wan Nahuna 'anil Munkar. Yang 10 itu ada pada Nabi Ibrahim. Itulah kalimat-kalimat itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, gelar akademis itu pasti penting. Gelar-gelar ya pendidikan, gelar-gelar yang dibuat oleh manusia itu pasti penting, tapi ada julukan-julukan sebagai kemuliaan ini lebih penting lagi Bapak-bapak. Saya selalu katakan, saya sudah tua begini, ya, saya sudah purna bakti, sudah 58 umur saya tidak tahu apa yang dijuluki Allah tentang saya. Apakah sudah dapat julukan orang baik, ustadz yang rendah hati, ustadz yang rajin, ustadz yang tawadu? Kan belum tentu ada julukan itu sama kita. Inilah yang diperoleh oleh Nabi Ibrahim itu, At-Taibun, Al-Abidun, Al-Hamid. Nah, kalau sendiri tentunya At-Taib, Al-Abid, Al-Hamid, As-Saih, Ar-Raki', As-Sajid, dan seterusnya. Jadi ini ada pada dirinya, maka Allah memastikan dia layak sebagai pemimpin. Ini tentunya menjadi ibrah kepada kita. Kita ingin kadang-kadang menjadi orang yang dimuliakan, tapi sebetulnya kita baru berpura-pura orang yang mulia, belum lagi pantas kita disebut orang yang mulia. Kita mungkin ya sudah layak kita rasa menjadi orang yang jujur, disebut digelar orang yang jujur, padahal boleh jadi kita baru berpura-pura orang yang jujur, kira-kira begitu. Tapi Nabi Ibrahim, Allah mengakuinya dia adalah orang yang memiliki sifat-sifat mulia sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 111 surah Al-Bara'ah atau At-Taubah. Kemudian ayat berikutnya juga Allah mengingatkan kita juga, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Nah, di sini juga Allah mengingatkan kita supaya ingat kita ini. Allah memerintahkan kita, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Nabi Ibrahim menjadikan rumah, ketika kami menjadikan rumah, maksudnya itu Ka'bah dan Masjidil Haram sebagai tempat mathabah. Mathabah di sini artinya tempat yang diinginkan orang, yang diingini orang untuk mendatanginya, dan setelah didatangi ingin berbolak-balik ke sana. Nah, ini sudah dijanjikan Allah. Ini kebetulan bulan haji ini, besok sudah tanggal 1. Bagi yang mau melaksanakan sunnah puasa tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, besok tanggal 8, itu sudah tanggal 1 Zulhijjah. Jadi kebetulan ini kajiannya begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah katakan tempat itu menjadi tempat yang orang ingin mendatanginya. Setelah mendatanginya ingin kembali dan kembali lagi. Nah, itu mukjizat juga itu dari Allah. Nah, tapi kajian kita bukan di situ. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Allah katakan, dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail agar membersihkan bait ini, rumah ini, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang-orang yang iktikaf, dan untuk orang-orang yang sujud dan rukuk. Apa yang kita fahami dari sini bapak-bapak dan ibu-ibu? Seorang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai imam tadi bagi manusia,
Allah tidak menyebut apa fasilitas yang diberikan kepada mereka, tapi justru tanggung jawab kepada mereka, tanggung jawab atau katakanlah pelayan kepada umat. Jadi ini menjadi ibrah kepada kita bahwa seorang nabi, seorang yang paling mulia sebagai pemimpin yang telah dinyatakan Allah, justru Allah memberikan tugas yang mungkin bagi sebahagian kita rendah, itu tukang membersihkan. Karena jelas dalam ayat ini, antahira baitiya lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Jadi pemimpin yang baik itu ya dia harus siap mendeklarasikan dirinya sebagai pelayan, bahkan ya sebagai pembersih. Kalau raja-raja Arab itu menyatakan khadimul haramain, raja Arab itu menyatakan diri mereka sebagai khadimul haramain, pelayan daripada dua tanah haram. Bahkan Bapak Ibu kalau melihat poster-poster di Makkah, di Madinah, ada itu tulisan di bawah poster itu, khidmatul hujjaj syaraful lana, melayani jamaah haji itu bagi kami adalah kemuliaan. Tapi sekarang sudah berubah ya, ini banyak terlantar jamaah haji kita karena memang visanya bukan visa haji, visa umrohnya, tapi dilanjut pula ke haji. Jadi banyak pula yang tertokohi. Mestinya kita bisa menjadi pelayan. Jadi kalau ada, saya selalu katakan itu, kalau ada anak-anak membersihkan masjid, membersihkan kamar mandi, menyapu halaman masjid, sebetulnya mereka sedang melaksanakan tugas nabi-nabi. Karena Allah katakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, walaupun dia telah dinyatakan Allah sebagai pemimpin untuk semua manusia, tapi Allah sebutkan tugas yang paling rendah atau yang paling dihindari orang, membersihkan masjid. Apalah kerja membersihkan? Menyapu, mempakum, atau mengepel, atau membersihkan kamar mandi. Tolong bapak-bapak, paling tidak kita jangan membawa kotoran. Kita yang hadir ini, kalau sekali-sekali ikut kita membantu tugas membersihkan masjid ini, itu sesungguhnya adalah kemuliaan. Satu dari sekian banyak tugas yang disebutkan dalam Al-Quran kepada pemimpin, itu adalah membersihkan rumah Allah. Saya pernah naik kereta api ke Labuhan Batu, ke Rantau Perapat, baru subuh, sebelum subuh sudah sampai ke sana. Sholat saya di Masjid Agung beberapa tahun yang lewat, lebih 10 tahun yang lewat. Saya lihat imamnya itulah, imam besarnya itulah menyapu, karena kebetulan hari Jumat untuk mempersiapkan Jumat. Wah, kalau itu saya ambil sapu, saya bantu dia sampai selesai. Dari mananya Adinda ini? Katanya, aku dari Medan. Aku pun ustadznya, aku bilang, aku pun imam di Masjid Agung, saya bilang, tapi saya merasa ini perlu saya bantu ustadz, saya bilang. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, artinya apa? Ya, bahwa kita sebagai calon pemimpin ya harus bersiap, kita siap untuk menjadi pelayan umat. Jadi tidak fasilitas yang menjadi target kita, tapi pikiran dan target kita adalah melayani. Saya kira kalau seperti itu kita akan sukses. Itu berubahlah kita itu. Kalau mindset kita itu sudah seperti itu, insya Allah perubahan itu Ustaz Zainul datang itu. Kalau kita sudah ya bersiap untuk ya menjadi pelayan atau khadimul ummah. Ayat ketiga atau yang terakhir juga diawali dengan kata wa'id, dan ingatlah wahai Muhammad. Qala Ibrahim, Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umattihu qalila
thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Ini apa yang kita pahami Bapak Ibu? Saya kira sudah paham kita maknanya. Pemimpin itu kita semua harus pandai berdoa, paling tidak doa yang dicontohkan Allah ini. Jadi ini maunya mulai daripada presiden sampai tingkat Kepling hafal maunya doa ini. Jangan pemimpin didoakan rakyat, karena lebih makbul doa pemimpin ke rakyatnya daripada doa rakyatnya kepada pemimpinnya. Saya yakin begitu. Doa Rasulullah kepada umatnya makbul, doa kita kepada Nabi mungkin kalau separuh umat Nabi Muhammad berdoa, kalau itu barulah setara. Begitu juga lah pemimpin-pemimpin ini. Walaupun dia perlu doa kita, doa rakyatnya, tapi dia sangat dibutuhkan oleh rakyat doanya. Kalau saya lihat orang alim, selalu saya mohon didoakannya. Ada dulu seorang profesor ahli Al-Quran, kami undang ke masjid kita, namanya Dr. Aksin Sakho. Selain dia hafiz, kemudian dia ahli qiraat asyarah, kemudian dia rektor IIQ waktu itu, Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta. Saya bawa anak, tolong doakan dulu Ustaz, saya bilang. Diciumnya kening anak saya itu, alhamdulillah berbeda dengan saudaranya. Saya lihat baru sekali didoakannya. Itulah doanya pemimpin itu. Kalau tulus pemimpin mendoakan kita, Pak Rektor ini kalau didoakannya mahasiswanya, walaupun tak fasih beliau berdoa tadi, saya yakin akan lulus baik itu. Karena dosen kalau sudah tahu dia didoakan oleh rektor, pasti bagus nilainya dibuatnya. Saya kira begitu. Jadi Bapak Ibu, apa yang didoakan Nabi Ibrahim ini kita lihat. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Allah, jadikanlah negeriku ini negeri yang aman. Pertanyaannya, siapa lagi yang mendoakan begini? Warzuq ahlahu minats samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Berilah rezeki kepada rakyatnya berupa buah-buahan. Artinya kebutuhan pangan lah itu, kecukupan pangan. Nabi Ibrahim tidak memohon supaya ada kebun di tanah tandus sana. Tidak dimohon Nabi Ibrahim supaya banyak pepohonan di sana. Dia hanya berdoa supaya banyak buah. Makbul Pak. Nabi Ibrahim hidup 2900 tahun sebelum Masehi. Sampai sekarang doanya itu masih makbul. Kita lihat buah apa yang tidak ada di Makkah sana, di situ dia doakan itu masih gersang dan tandus. Dia doakan Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Mereka yang beriman kepada Allah dengan hari akhirat. Tapi Allah menjawab doanya itu hanya berlaku kepada orang-orang yang beriman. Untuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, doa Nabi Ibrahim itu tidak berlaku. Qala wa man kafara fa umatti'u qalilan. Allah menjawab, kalau orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, akan kuberikan sedikit nikmat kepada mereka. Jadi inilah diantara yang Allah menyuruh kita supaya berzikir, tapi zikir dalam arti supaya kita ketahui dan supaya kita ingat dan supaya kita jadikan ibrah. Ya, 3 poin tadi barangkali. Yang pertama, ya, bahwa pemimpin itu maunya, ya mohon maaf ada kriterianya. Yang kedua, pemimpin itu harus lebih banyak perhatiannya kepada tanggung jawab atau melayani. Yang ketiga, pemimpin itu ya harus, ya kitalah tentunya semua harus ya lebih banyak memohon kepada Allah
agar Allah anugerahi ya kita dengan penuh nikmat. Saya selalu sampaikan juga kepada bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga, kita jangankan mendoakan Indonesia ini supaya aman, kadang-kadang kita mendoakan rumah kita pun tak sempat kita, sehingga kadang limanya penghuni rumah itu pun tidak aman, selalu bertengkar, bahkan bisa berujung kepada perceraian, karena boleh jadi doa ini tak pernah dipanjatkan, didoakan kepada Allah. Padahal kalau kita doakan, ya Allah jadikanlah rumahku ini rumah yang aman, bapak ibu mendoakan ini. Yang kedua, doakanlah supaya penuh rumah bapak dan ibu itu jadi dapat buah-buahan. Jadi kalau sudah diamalkan doa ini, sebulan 2 bulan tambah ibu nanti kulkasnya di rumah, karena nanti kalau bertambah buah tak habis dimakan tentunya bisa busuk. Jadi mulai sekarang tambah kulkas kalau mau didoakan ini. Iya, saya yakin itu, karena tidak mungkin ya Allah salah dalam berfirman, karena ini tadi doanya warzuq ahlahu minas samarat, ya jadikanlah penduduknya, penghuni rumah kita itu dengan penuh daripada buah-buahan. Soal ada pohon salak bapak ibu, soal ada pohon rambutan atau tidak, itu tidak urusan. Yang penting buah rambutannya datang ke rumah, buah mangganya datang ke rumah. Sama seperti di Makkah, tak tahu kita di mana pohon mangganya, di mana pohon salaknya, semua ada buah kita lihat di sana. Itulah hasil doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Bapaklah dan ibu menyimpulkannya, ya ada tadi kebersamaan, berdoa bersama itu penting, walaupun tidak menjadi harus kita lakukan habis. Yang dipersoalkan orang, kenapa habis sholat saja? Tapi kalau doa bersama itu disuruh Allah